Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam renungan tentang Jalan Vincentian untuk keluarga Vincentian, saya ambil yang ditulis halaman 53 dalam buku kecil ini. Jangan sampai Anda mengambil kembali apa yang sudah Anda berikan kepada Allah. Relakanlah diri Anda untuk dibimbing dan pasti Anda akan dituntut oleh Allah sendiri. Kata yang itu dialamatkan oleh Vincentius kepada seorang bruder. Seorang bruder yang sudah menulis surat kepada Vincentius dengan mengeluh bahwa dia merasa tidak enak di tempat di mana dia ditempatkan. Dia minta dipindahkan ke tempat lain. Dan Vincentius berkata bahwa dia mengerti bahwa barangkali bruder itu tidak merasa baik di tempat itu, tetapi toh dia harus mengikuti kaul ketaatannya. Maka kalau dia benar-benar mau merasa enak, jangan dia cari kemauannya sendiri. Dan Vincentius berkata bahwa itu bukan pertama kali bruder itu minta dipindahkan. Selalu dia merasa kurang enak ini, kurang enak itu. Dan beberapa kali dia dipindahkan, akhirnya Vincentius berkata, selesailah. Dan di situ dia berkata yang kita kutip tadi, dia sudah mengorbankan diri dengan ikut panggilannya, dan sekarang dia jangan mau ambil kembali, jangan mau memuaskan diri sendiri. Itu yang dikatakan oleh Vincentius, bruder yang kukasihi. Kamu mau menerima rasa damai dalam hatimu, dan ini kamu akan menemukannya dengan ribuan pemberkatan dari Allah kalau kamu tidak mendengarkan pikiranmu sendiri, kemauanmu sendiri. Kamu sudah mengorbankan dirimu kepada Allah, maka jangan ambil kembali yang sudah dikorbankan. Biarkanlah dirimu dibimbing, dan kamu harus yakin bahwa Allah sendiri akan membina engkau, membina kepada kebebasan putra-putra Allah, membina kepada penghiburan yang melampaui semua yang bisa dipikirkan. Dia akan mengantar bruder kepada suatu kemajuan dalam kegembiraan yang kekal. Saya ucapkan itu kepada bruder supaya bruder itu yang minta dipindahkan ke tempat lain jangan minta lagi. Saya akan mohon supaya saudara merasa baik di mana berada. Yang kamu alami, yang kamu derita sekarang, oke, benar, bisa jadi. Tetapi harus saudara merasa bahwa karena engkau meminta itu, engkau tidak akan merasa kesulitan dan merasa ketidakenakan di tempat yang baru, karena hanya mencari kesenangan pribadi. Saya berkata itu kepadamu supaya kamu lebih
mengutamakan kehendak Allah daripada mencari keenakan sendiri. Saya mohon supaya kamu tinggal dalam ketaatan yang suci dan kamu akan menemukan kehendak Allah. Minta ampun atas masa lampau di mana kamu tidak cukup memikirkan kehendak Allah. Saya mohon supaya Tuhan Yesus Kristus menjiwai kamu dengan kehendaknya, karena Dia sendiri selalu mau ikut kehendak Bapanya. Vincentius tutup suratnya dengan saya dalam cinta Allah. Itu juga sesuatu yang sangat indah dalam Vincentius. Dia tidak anggap bruder-bruder sebagai anggota nomor 2, tetapi justru sebagai orang yang karena sangat sederhana pasti lebih dekat dengan Tuhan. Tidak ada beda antara yang sudah menjadi imam dan yang masih bruder. Dan kita lihat dalam karya Vincentian tugas dan peranan dari berbagai bruder, entah yang mereka bawa sumbangan dan uang dengan penuh risiko sampai ke daerah-daerah di mana ada perang untuk menolong orang yang miskin, atau yang menjadi sekretarisnya, atau tugas bruder sangat indah. Tetapi toh asal justru mereka tahu meninggalkan semua kemauan untuk senang-senang dengan ini dan keluhan-keluhan karena itu tidak cocok dengan kemauan mereka. Hal ini laku untuk kita semua, entah kita pastor, bruder, kaum awam, sister, di mana saja kita berada. Coba kita pikirkan bahwa kita sudah dalam semangat Vincentian mengorbankan kemauan kita sendiri. Dalam korban sebagai orang Kristiani mau menjadi serupa dengan Yesus. Dan oleh sebab itu mengutamakan kehendak Allah. Dan itu sesuatu yang tidak gampang. Nanti dalam renungan berikutnya kita akan membawa renungan itu lebih jauh lagi, tetapi untuk sementara lihat betapa sering aku, saudara-saudari, menggeluh, seandainya ini, seandainya itu. Ini apa sebab konfrater begitu, apa sebab umat begini. Hilangkan keluhan-keluhan itu. Hilangkan semua yang negatif itu. Dan coba justru melihat bahwa di mana kita berada, di situ Tuhan mau kita berada. Bukan tempat yang kita pilih. Barangkali lain dari yang kita pikirkan. Beri contoh saya sendiri. Saya masuk Sen untuk menjadi orang yang mau melayani orang miskin, dan selama dalam kongregasi misi sebagai pastor, saya tidak diberi tugas lain daripada menjadi pastor paroki. Pastor paroki kita tahu tugasnya
administrasi paroki, sakramen-sakramen, semua rutin hari-harian, dan seringkali dalam hati saya pikir, di mana kevinsensialan aku? Apa beda aku dengan orang imam projo? Tetapi sesudah itu, ketika renungan, ketika melihat, saya pikir saya di situ ya karena Tuhan mau, bukan saya yang pilih. Dan semoga justru di mana saya berada, saya bawa semangat Vincentian dan bukan mimpi atau hal yang mau saya menjadi semacam pahlawan yang melayani secara istimewa. Hadir di mana saya berada. Bisa dikatakan saya masih beruntung dari semula sampai titik terakhir sebelum menjadi orang yang berpensiun di Surabaya. Saya selalu di paroki-paroki orang miskin. Di Paris, waktu saya di daerah kaum buruh, di Vietnam dengan orang pegunungan yang disingkirkan sebagai orang yang tempatnya diambil oleh orang Vietnam. Sesudah itu di Kalimantan Barat dengan orang Dayak, kita tahu bahwa mereka juga bukan orang yang dianggap hebat-hebat. 14 tahun lagi dengan pengungsi politik orang Papua yang justru lari dari tempat mereka, merasa seolah-olah sudah mati sebagai rohani karena tidak ada lagi di tempatnya, tetapi yang justru berjuang untuk menemukan diri sendiri. Akhirnya di misi Meratus dengan orang Dayak di Kalimantan Selatan dan dengan orang di perusahaan sawit yang seringkali tidak lain daripada orang yang dieksploitasi. Hanya apakah saya sungguh-sungguh ambil kesempatan untuk merasa Vincentian mendampingi mereka, atau apakah saya mencari kesenangan sendiri? Apakah surat dari Vincentius kepada Bruder itu dialamatkan kepada Bruder atau kepada saya sendiri? Ini yang perlu saya selalu sadari.